Dua kelompok remaja bersenjata tajam saling serang di ruas jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Bahkan ruas jalan dari arah Cempaka Putih menuju Cawang sempat tak bisa dilalui akibat aksi tawuran. Menurut saksi mata, para pelaku bukan hanya warga sekitar, melainkan warga dari luar kawasan seperti Klender, Pisangan, hingga Bogor. Diduga tawuran sengaja dilakukan untuk membuat konten di media sosial. Kurang paham, cuman itu tuh kebanyakan itu dari warga luar. Ada campur di sini, mungkin ada, tapi ya kebanyakan sih dari warga luar juga. Warga berharap pihak kepolisian terus berpatroli sebab tawuran kerap terjadi di kawasan ini dan sudah sangat meresahkan warga. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Masturbasi di tengah kepadatan penumpang bus Transjakarta. Dua pria ditangkap polisi. Libur panjang Isra Mi'raj, lalu lintas di Gadok, Puncak Bogor padat, sistem ganjil genap dan one way diterapkan. Tumpukan sampah rumah tangga hingga limbah plastik memenuhi Tanggul Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Ya pemirsa, pada masa libur panjang Isra Mi'raj, stasiun Pasar Senen ramai penumpang. Meski jumlah penumpang meningkat, kondisi di area stasiun terpantau tetap lancar. Pihak pengelola stasiun telah melakukan pengaturan alur penumpang serta menambahkan petugas di titik rawan keramaian. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan penumpang dan pastikan kenyamanan dan keamanan para penumpang selama masa libur panjang. Sebagian penumpang memanfaatkan momen libur akhir pekan panjang ini untuk pulang kampung maupun ke daerah wisata berbagai daerah. Dan seperti apa situasi terkini dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, sudah tersambung dengan rekan Ismalia Meidasari. Wenda Nura, libur panjang kali ini stasiun Pasar Senen masih diramaikan penumpang. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Stasiun Pasar Senen ini memang selalu menjadi stasiun terpadat, terutama di daerah operasi 1 Jakarta. Dan terbukti pada hari ini, Indra, per pukul 8 pagi saja tadi sudah ada lebih dari 6.000 penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ini. Dan jika kita melihat dari angka kemarin, hari Jumat kemarin ini ada lebih dari 13.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Namun meski terjadi peningkatan jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen pada hari ini masih terpantau kondusif, artinya tidak terjadi penumpukan ataupun antrian yang cukup panjang begitu. Jadi kenaikan jumlah penumpang ini dikarenakan banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu libur panjang Isra Mi'raj ini untuk bepergian ke luar kota begitu. Dan pada momen libur panjang ini ada sebanyak 89 perjalanan kereta api perharinya, termasuk diantaranya 9 kereta api tambahan. Dan namun dari PT KAI ini baru saja memberikan informasi, Indra, bahwa ada jalur kereta api yang tergenang air di kawasan Pekalongan, Jawa Tengah, sehingga ada 1 perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Senen yang dibatalkan, dan ada 2 kereta api yang menuju stasiun Pasar Senen ini terlambat datang ke stasiun Pasar Senen karena harus memutar arah begitu, jadi tidak melewati jalur Pekalongan yang saat ini masih tergenang air. Dan tentunya dari pihak kereta api juga ini menyampaikan permohonan maafnya, dan untuk
perjalanan yang batal itu akan ada pengembalian dana secara menyeluruh. Dan juga kembali kami informasikan dari pihak PT KAI ini menyampaikan permohonan maafnya dari adanya kendala ataupun yang terjadi di kawasan Pekalongan, Jawa Tengah tersebut. Sementara demikian, Indra. Baik, terima kasih rekan Wenda Nura bersama juru kamera Iriansah melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Wenda. Sementara itu, pergerakan penumpang kereta cepat Wus seiring dimulainya libur Isra Mi'raj 2026 terus meningkat. Hingga Jumat siang, sekitar 15.000 tiket Wus telah terjual. Sementara jumlah penumpang diprediksi mencapai lebih dari 22.000 orang. Tiket kereta cepat Wus pada rentang waktu pukul 07.00 hingga 12.25 telah terjual habis. Sementara okupansi ketersiapan tempat duduk telah mencapai sekitar 70% per kereta dan terus bertambah. Penumpang memburu tiket promo dibuktikan dengan penjualan tiket promo mencapai sekitar 4.000 tiket. Pihak KCIC menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap layanan Wus tidak terlepas dari kemudahan akses, kecepatan perjalanan, serta adanya promo tarif pada momen libur nasional. Ya, volume pengguna jasa Wus kembali mengalami peningkatan di momen libur panjang pada akhir pekan ini. Karena memang kalau kita melihat peningkatan tersebut sudah terjadi sejak hari Kamis, di mana jumlah penumpang secara total sudah mencapai 20.000. Dan kemudian untuk hari ini sendiri kita prediksi sampai dengan kereta terakhir itu jumlah penumpang bisa mencapai lebih dari 22.000. Karena sampai dengan pemesanan untuk perjalanan sore hari ini mayoritas okupansi kereta sudah mencapai lebih di atas 80%. Dan kemudian juga kami memang melihat adanya peningkatan penumpang ini salah satunya juga karena adanya promo diskon tiket, di mana pada saat momen libur panjang di akhir pekan ini kami mengadakan promo diskon tiket dengan harga tiket mulai dari 200.000. Selain itu, libur Isra Mi'raj ruas tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan yang datang dari arah Jakarta. Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow. Ruas jalan tol Jakarta Cikampek terus dipadati kendaraan. Volume arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi yang datang dari arah Jakarta menuju Cikampek. Kepadatan terjadi sejak Jumat pagi. Meningkatnya volume kendaraan membuat pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan sistem kontraflow satu arah Cikampek. Sementara itu, libur panjang Isra Mi'raj arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat dipadati kendaraan dari arah Bandung menuju Lembang. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan sistem satu arah secara situasional. Kepadatan kendaraan wisatawan menuju kawasan wisata Lembang sudah terjadi sejak siang mulai dari Jalan Raya Cidadap, Kota Bandung. Kendaraan pribadi berplat Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi di ruas jalan menuju kawasan wisata Lembang. Satlantas Polres Cimahi menyiapkan one-way sepenggal untuk mengurai kemacetan serta menempatkan anggotanya di titik rawan macet. Penyebab kemacetan banyak kendaraan yang akan keluar masuk ke tempat wisata dan kuliner. Lembang masih menjadi favorit wisatawan dari berbagai daerah untuk menghabiskan libur panjang. Diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan di kawasan Lembang ini akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang pada hari Minggu. Kita informasi lainnya pemirsa, hati-hati dan terus waspada saat berkendara di jalan raya.
Dua peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tewas seketika saat menjadi korban tabrak lari sebuah truk tronton yang melaju di Jalan Raya Arteri Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Nasib malam menimpa Adinata Putra Ali, 23 tahun, warga desa Ponokawan Krian, Sidoarjo, dan Azra Sabil Alvina, 23 tahun, warga desa Urang Agung, Sidoarjo Kota. Bermaksud menyelesaikan skripsi di Sidoarjo, peraja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) ini justru tewas di Jalan Raya Arteri Porong, Sidoarjo. Menurut keterangan polisi, kecelakaan tabrak lari ini terjadi bermula ketika motor yang ditumpangi kedua korban tergelincir akibat hujan deras. Naas, di saat bersamaan melaju sebuah truk tronton yang melaju kencang dan langsung melindas kedua korban, lalu kabur melarikan diri. Kondisi cuaca hujan deras sehingga mengakibatkan kendaraan Honda Megapol tersebut jatuh dan tergelincir. Dan dari arah yang sama datang sebuah kendaraan truk tronton yang tidak diketahui nopolnya menabrak dan melindas pengendara dan yang diboncengnya, sehingga mengakibatkan pengendara dan yang diboncengnya meninggal dunia. Dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan terhadap supir truk tronton yang tidak diketahui nopolnya. Oleh pihak keluarga, kedua jenazah peraja IPDN ini telah diambil untuk dimakamkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Belasan remaja anggota perguruan silat ditangkap polisi usai konvoi di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Para remaja tersebut juga melempari warga dengan batu. Belasan remaja konvoi dan nyaris bentrok dengan warga di tepi Jalan Raya Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Remaja tersebut konvoi sambil melempari warga menggunakan batu. Untuk menghindari kondisi lebih parah, polisi yang mendapat laporan dari warga langsung datang ke lokasi. Petugas menangkap belasan remaja yang diduga anggota salah satu perguruan silat tersebut. Oleh petugas, para remaja ini digiring sambil mendorong motornya ke Mapolsek Mojo Agung. Sehingga ada sedikit gesekan dengan masyarakat dan kami amankan sebanyak 18 orang dengan sepeda motor, ada kurang lebih 12 unit sepeda motor. Setelah dikumpulkan di Mapolsek Mojo Agung, penanganan para remaja ini akan dilimpahkan ke Mapolres Jombang.